yang dimana di dalam sifat manusiawi kita itu ada campur aduk antara sifat hewan dan sifat malaikat. Jadi cara untuk katong bisa menyaksikan Tuhan itu, katong bisa melihat dia membentuk bagaimana, bukan hanya sekedar nama yang katong sebut-sebut. Itu tadi yang beta bilang. Jalankan perintah agama sesuai keyakinan masing-masing, sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Yang dilarang jangan dilakukan, yang diperintahkan itu harus dilakukan. Ini untuk apa? Supaya katong bisa dibimbing oleh Sang Pencipta tadi, dibimbing langsung. Karena itu sudah yang menghalangi kata orang kalau katong bisa hilangkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Wahai saudaraku, pada pertemuan kali ini katong akan membahas tentang perjalanan orang-orang yang mencari Tuhan. Kenapa sampai Tuhan ini menjadi suatu keinginan supaya mau diketahui? Karena kita sebagai manusia dari kecil katong sudah kasih informasi, diberikan kisah-kisah cerita tentang siapa Tuhan. Dan ketika katong sudah mulai remaja dan dewasa, katong seakan-akan mau ingin tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Karena setiap manusia yang memiliki akal dan pikiran, dia tidak akan berhenti pada sebuah nama. Kan Tuhan itu sering disebut hanya namanya saja. Hanya dia punya nama saja yang bisa disebut. Setiap detik, setiap saat. Saya tidak tahu orang lain, tapi kalau saya pribadi, saya ingin sekali untuk mengetahui wujudnya yang sebenarnya. Sekalipun itu seakan-akan tidak wajar, tapi jujur dalam hati ingin mengetahui, menyaksikan langsung Tuhan itu dia membentuk bagaimana. Jadi kalau Tuhan itu mau dicari, kalau mau dilihat atau mau disaksikan bagaimana dia membentuk sebagai penyaksian bahwa Tuhan itu memang ada, sangatlah sulit. Di sini akan mengalami kesulitan. Karena kenapa? Kalau kata orang mau mencari Tuhan, mau mencari Allah, dengan menggunakan akal dan pikiran, saya akan bisa ketemu. Semakin katong pakai akal dan pikiran, semakin katong bingung. Semakin bingung. Karena akal ini, dia sebagai pembatas. Dia sebagai penghalang. Lalu bagaimana caranya supaya akal ini dia bisa menjadi penghalang, menjadi pembatas? Caranya adalah
Katorang harus mampu menghilangkan sifat-sifat manusiawi yang ada di katong sendiri. Yang dimana di dalam sifat manusiawi kita itu ada campur aduk antara sifat hewan dan sifat malaikat. Jadi kalau katong belum bisa pisahkan katong punya sifat yang sifatnya duniawi, katong belum bisa menghilangkan sifat-sifat ini, jangan harap katong bisa menyaksikan bagaimana bentuk Tuhan. Sering dikatakan, sekalipun dalam pesan-pesan spiritual yang mengatakan barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Berarti untuk mau mengenal Tuhan, orang harus persiapkan katong pun diri. Apa yang menjadi penghalang, apa yang menjadi pembatas. Sehingga Tuhan itu bukan hanya sekedar nama yang katong tahu. Kalau secara fisik, apalagi menggunakan akal dan pikiran untuk mau mengetahui Tuhan, mau menyaksikan adanya Tuhan, itu saya mungkin. Bahkan dia bisa bikin katong bisa bingung. Bisa bingung. Jadi syarat untuk mau mengenal Tuhan itu, untuk mau mencapai, menyaksikan, sehingga menyaksikan wujud kenyataan Tuhan, haruslah katorang singkirkan sifat-sifat yang bisa menghalangi perjalanan. Misalnya sifat sombong, sifat angkuh, iri, merendahkan orang lain, melanggar hukum agama. Jadi kuncinya adalah kita harus menjauhi apa yang dilarang oleh agama dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh agama kita masing-masing sesuai dengan katong kepercayaan. Di tingkatan ini yang paling sulit manusia dia bisa tembus, bisa masuk di level ini, karena sifat-sifat yang beta bilang tadi, sifat manusiawi yang terlalu tinggi yang suka mendorong katorang punya diri sehingga katorang jadi bangga, ria, takabur, ujub, iri, dengki. Sifat-sifat ini semua adalah penghalang sehingga katorang saya bisa ketemu, saya bisa menyaksikan Tuhan itu dia mewujud bagaimana. Jadi kalau kamu sudah tahu tentang Tuhan itu, kalau menurut beta pemahaman, jangan buka. Karena kalau kamu buka tentang wujud Tuhan, orang yang akan bisa percaya. Karena Tuhan yang mau dibahas itu, dia berbentuk seperti materi. Dia berbeda sama sekali dengan makhluknya, artinya ciptaannya sama sekali berbeda. Jadi kalau kamu bahas dia punya diri, dia punya bentuk bagaimana untuk meyakinkan orang lain, itu saya mungkin nanti orang yang dengar ketong bicara itu tambah bingung, karena hanya ketong sendiri yang tahu itu. Cerita yang ketong sampaikan itu hanya ketong sendiri yang paham. Ketong sampaikan itu karena ketong paham, tapi orang yang dengar ketong penyampaian belum tentu tidak bisa paham. Gitu. Baru tanda-tandanya orang yang sudah mengenal Tuhan itu bagaimana? Orang yang sudah menyaksikan Tuhan itu dia bentuk bagaimana? Tandanya akan lahir sifat-sifat kerendahan hati. Selalu rendah hati kepada siapapun, tidak memandang agama mana, mau Kristen, mau Buddha, mau Muslim, mau Hindu, Konghucu, Keharingan, dan lain-lain agama yang ada di dunia ini, boleh katong beda-bedakan. Karena kalau katong pikir
secara mendalam, kalau katong gali betul-betul, manusia ini sama ciptaan Tuhan. Katong diciptakan oleh Tuhan yang sama. Cuma dia nama itu beda-beda sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Cara penyampaian nama, sebutan itu berbeda. Tapi hanya satu tujuan. Dialah pencipta langit dan bumi. Dia yang menggerakkan kita punya diri. Dia yang memberikan kekuatan, daya, upaya. Dia yang memberikan semua itu. Tanpa daya dan upaya dari sang pencipta alam semesta, orang ini adalah bangkai. Katong ini sama dengan bangkai. Cuma karena katong bisa bergerak begini, karena ada daya dan upaya. Ada kekuatan dari sang pencipta alam semesta yang masih bisa berfungsi dalam katong pun tubuh. Tapi kalau katong pun tubuh susah bisa menerima atau kerjasama dengan Tuhan, dan katong pun tubuh susah bisa berkomunikasi dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, maka katong disebut mayat atau meninggal. Katong meninggal di situ karena katong pun tubuh, jasad ini, jasmani ini, dia bisa kerjasama lagi dengan Tuhan. Karena dia saat pemakaian mengkali susah, sehingga jasad atau jasmani, raga ini, dia kembali dia asal masing-masing. Tanah kembali ke tanah, air kembali ke air, angin kembali ke angin, api kembali ke api. Masing-masing unsur-unsur ini dia kembali kepada asalnya masing-masing. Jadi kalau sebegitu, katong pun roh dia ke mana? Nah, ini masalahnya. Nah, ini katong saya bisa buka. Jadi kalau katong buka masalah roh ini sulit untuk bisa diterima. Sulit bagi. Tapi kalau orang yang sudah mengalami, orang yang sudah merasakan, dia pasti paham. Dia pasti tahu itu. Begitu. Jadi cara untuk katong bisa menyaksikan Tuhan itu, katong bisa melihat dia membentuk bagaimana, bukan hanya sekedar nama yang katong sebut-sebut. Itu tadi yang beta bilang. Jalankan perintah agama sesuai keyakinan masing-masing. Sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Yang dilarang, jangan dilakukan. Yang diperintahkan, itu harus dilakukan. Ini untuk apa? Supaya katong bisa dibimbing oleh sang pencipta tadi. Dibimbing langsung. Karena itu sudah yang menghalangi katong kalau katong bisa hilangkan itu. Seperti yang beta bilang tadi. Sifat marah, sifat iri, sifat dengki, menjelek-jelekan orang lain, menghina orang lain, merasa diri paling hebat. Aturan agama ditabrak, aturan hukum negara juga begitu. Ini tidak, ini semboleh. Kalau katong mau masuk untuk menemukan Tuhan, mau mencari Tuhan, ini dia pun syarat utama ini. Jadi berat, sing gampang, sing mudah. Jadi barangkali katong akhiri dulu pembicaraan ini, nanti katong sambung lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan katong diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan rezeki yang halal, dijauhkan dari segala mara bahaya, serta semoga katong selalu berada di jalan yang diridhoinya. Demikian, bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak lupakan, karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.